Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para guru, para kiai, para alim, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua, sehingga dapat berkhidmat untuk masjid yang kita cinta ini. Guru kita bersama Ustadz Abdul Qahar, tadi ada sini Ustadz Salam, juga asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tentu saja yang saya hormati jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kehendaknya dapat menjalankan sholat subuh berjamaah yang sebagaimana di dalam nas bahwa sholat subuh berjamaah adalah sholat yang disaksikan para malaikat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk melakukannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga sampai pada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita teruskan ta'lim kita mengenai Sirah Nabawi yang saya bacakan dari kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Al-Hudri. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah. Untuk pengarang kitab wabil khusus Al-Fatihatu bil qabul ala sayyidir rasul wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram khususan li musannif hadha kitab annallaha ya'la darajat الجنة ونفعنا الله بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة وإلى جميع من الجماعة وإلى جميع أرواح من الجماعة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, saya cukup trauma dikasih jadwal, takut kesiangan. Pagi ini sebenarnya saya tidak kesiangan, cuma begitu adzan selesai saya sudah buang angin lagi. Jadi ya ke kamar mandi. Jadi ada traumanya begini. Sebenarnya kalau subuh itu yang perlu kita sedihkan tidak bisa sholat berjamaah. Khawatir apa? Hari itu kita ajal terakhir, hari terakhir kita. Jadi kalau kita tidak berjamaah subuh, ketika hari itu kita hari terakhir, kayaknya sedih banget ya. Kenapa? Insya Allah kalau orang yang subuhnya berjamaah dan dia hari terakhir itu, malaikat sudah menyaksikan, paling tidak menjadi saksi bahwa orang ini dalam keadaan baik. Itu yang saya sedihkan. Kedua tentu saja karena sebagai pembawa materi, saya mikir ini ada kesalahan. Kalau seandainya minggu ini saya kesiangan, saya harus balik ke guru saya nih. Mungkin ada sesuatu. Itu agak traumanya di situ. Jadi dua hal itu. Alhamdulillah pagi ini tidak kesiangan. Saya alhamdulillah masih punya dua guru, yang satu sanad gitu. Sanadnya semua nyambung ke Kiai Muhammad Amin Koper, bapaknya Wakil Presiden. Baik, kita teruskan ta'lim kita. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kali ini sudah pada episode hijrah ke Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Hijratut Taif. Hijrah ke Taif. Falamma ra'a alaihi salatu wassalamu istihanata Quraisyin bihi, ketika Nabi menyadari bahwa tekanan terhadap dirinya dan kelompoknya, kaumnya, pengikutnya semakin mengeras, arada ayyatawajjaha ila Saqifin bi Taif, maka Nabi bermaksud hijrah ke Saqif di Taif. Wa kana dzalika fi Syawal fi sanatil 'ashirati minal ba'tsah. Kejadian itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Yarju minhum nasratahu ala qaumih. Berharap dapat bantuan dari kaum Saqif terhadap dakwah yang dijalankan oleh Nabi.
wa musa'adatahu hatta yatamamma amra rabbih. Dan pertolongan agar Nabi bisa menjalankan dakwah lancar. Ya tamamma sempurna. Li'annahum aqrabun nasi ila Makkah. Karena orang Sakif atau kabilah Sakif itu adalah kelompok di luar Mekah yang paling dekat dengan kota Mekah. Walahu fi haulatun. Dan secara pribadi antara kabilah Sakif dengan Bani Hashim itu merupakan sekutu. Fa inna umma Hashimin bin Abdi Manaf Atika as-Sulaimiyah min Bani Sulaim bin Mansur. Karena ibu dari Hashim bin Atika bin Abdi Manaf yaitu Atika as-Sulaimiyah itu dari Bani Sulaim bin Mansur. Wahum hulafa'u Saqifin. Mereka adalah sekutu. Jadi telah terjalin perjanjian saling bela. Falamma tawajjaha ilaihim wa ma'ahu maulahu Zaidun bin Harisata. Dan ketika Nabi ke sana, tawajjah, menghadap bersama maulanya yaitu Zaid bin Harisah, qabala ru'usahum wa kanu salasatan, menghadap pembesar Sakif, ada 3 orang. Abdu Yalil, yang pertama Abdu Yalil, wa Mas'ud, yang kedua Mas'ud, wa Hubaib, dan yang ketiga Hubaib, auladu Amr bin Umair as-Saqafi. Ketiganya anak Amr bin Umair as-Saqafi. Farada alaihim nasratahu hatta yu'di da'watahu. Lalu menghadap, menyampaikan maksudnya kepada mereka, pembesar Sakif itu, agar Nabi dibantu dalam menjalankan dakwanya, atau paling tidak backup gitu. Faraddu alaihi raddan qabihan. Tetapi yang terjadi, mereka justru menolak, padahal sekutu. Raddan qabihan, bahkan cara menolaknya qabih, jelek. Ya, kalau kita sudah jelek banget itu. Walam yara minhum khairat, dan Nabi tidak melihat dari ketiga pembesar itu ada keinginan baik atau perilaku baik, ya, harapan baik dari mereka. Wa hina zaka talaba minhum alla yusya'u dzalika anhu. Setelah ditolak, Nabi terima aja sebenarnya. Cuma Nabi minta kepada mereka, tolong jangan disiarkan kepada kaum Quraisy di Mekah permohonan ini. Nabi minta bantuan Bani Sakif, ditolak. Oke, ditolak, tapi tolong jangan diberitakan kepada kaum Quraisy, kabilah Quraisy di Mekah. Kenapa? Kaila ta'lamu Quraisyun fayastadda adahum. Khawatir mengetahui bahwa Nabi mengajukan bantuan ke mereka, tingkat tekanan terhadap Nabi dan pengikutnya semakin keras. Wah. Nabi khawatir juga. Li'annahu isti'ana alaihim bi'a'daihim. Karena saat itu di Quraisy, ya, dari orang Quraisy itu menganggap Sakif itu musuh. Cuma di sini dijelaskan, lakin lam takun hunaka adawatan
baina Saqifin wa Quraisy. Belum pernah sebenarnya terjadi. Cuma belum terjadi perjanjian apa namanya? Sekutu lah. Jadi masih bias. Falam tab'an Saqifun marajahu minhum alaihi salatu wassalam. Mereka bukan hanya menolak, bahkan tidak memenuhi permintaan Nabi untuk tidak menyiarkan, untuk tidak memviralkan kasus itu. Jadi kasus permohonan Nabi kepada Bani Saqif ini. Bal arsalu sufaha'ahum wa gulamanihim yaqifuna fi wajhi fit tariq. Bahkan pembesar tadi itu menyerukan agar orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu problem, ada di bawah. Kadang para pemimpin itu gitu. Ngebawa-bawa orang awam yang nggak tahu juntrung, nggak tahu problem permasalahannya. Dibawa-bawa. Bahkan ini gulamanihim, anak-anak terlibat dalam kasus ini. Disuruh oleh para pembesar itu. Untuk apa? Berdiri di jalan-jalan untuk apa namanya? Mencegat Nabi. Nabi ditolak, balik lewat jalan. Nah, di jalan itu dicegatin oleh orang-orang itu. Bukan hanya dicegat, wayarmunahu bil hijarati hatta adamu aqibahu. Bahkan mereka melempari Nabi dengan batu. Yang dengan batu itu mereka mengeluarkan darah Nabi. Wa kana Zaidun bin Harithah yadra'u anhu. Sementara sebagai maulanya Zaid bin Harithah berusaha mati-matian untuk melindungi Nabi. Kira-kira susah juga ya, bayang kita agak susah. Dua orang diprovokatori, diserang di wilayah yang bukan wilayahnya, orang asing. Ya, kalau maling motor aja bisa mati kan, diroyok. Ya, kekalutan itu subhanallah. Nabi kita. Dakwah Islam tidak mudah awal-awalnya. Jadi Nabi berangkat ke Saqif yang itu bukan wilayahnya. Kalau di wilayahnya masih ada orang-orang yang bela, paling tidak saudaranya. Setidak-tidaknya tidak mungkin hari. Ini di wilayah luar, meskipun tercatat mereka itu sekutu. Jadi kira-kira di luar kontrol lah itu. Gara-gara 3 orang tadi tuh. Ila an intaha ila syajarati karamin. Jadi setengahnya mungkin lari, tapi tidak diceritakan ya. Orang yang ditolak lalu di jalan-jalan kalau kita di jalan-jalan gitu sambil dilempar batu. Kira-kira kalau seandainya kita berada di posisi itu, luar biasa. Saya hampir tidak bisa membayangkan itu. Karena di kita aja maling motor mati pasti. Sampai di suatu pohon, yaitu pohon anggur yang rindang, yang saat itu disebut pohon keramat. Pohon keramat. Kenapa disebut pohon keramat? Karena saat itu orang Arab Saqif, pohon itu dianggap keramat karena pohon anggur yang rindang dan terkenal buahnya lebih enak. Nah, setelah peristiwa itu orang Saqif ogah menamakan itu pohon keramat.
Jadi tidak, kekeramatannya dicabut oleh mereka. Kenapa? Telah membantu melindungi Nabi yang mereka tidak sukai saat itu. Jadi kekeramatan pohon tadi dicabut oleh mereka. Mereka tidak lagi menyebut pohon keramat, pohon anggur keramat. Tapi penulis kitab ini, Syekh Al-Khudri, mengatakan tentu bagi kita yang merasa bahwa pohon itu telah membantu Nabi, melindungi Nabi dari kepungan orang sakit, layak memberi julukan pohon itu sebagai pohon keramat. Jadi mereka cabut, kita yang nerusin sebagai pohon keramat. Wastadalla biha, dan Nabi berlindung di pohon itu. Saya terus terang belum tahu gimana kayak pohon anggur itu modelnya. Tapi pohon itu diterangkan di sini rindang. Wa kanat bi jiwari bustani li Utbati wa Syaibata ibnai Rabi'ata. Li Utbata wa Syaibata ibnai Rabi'ata. Pohon itu berada di tengah kebun milik Utbah dan Syaibah, dua orang anak Rabi'ah. Wa huma min a'da'ihi. Dan Rabi'ah masuk dalam kategori musuhnya Bani Hashim. Jadi di Arab Mekah itu selain punya sekutu, punya musuh. Jadi ini musuhan kabilah ini, musuh nama ini, atau paling tidak terjadi perjanjian sekutu gitu. Nah, ini kebun itulah yang terjadi. Dan Nabi menyadari itu. Wa kana fil bustan, sedangkan mereka berdua lagi ada di kebun. Ada di kebun. Coba orang menandai orang yang tidak masuk jaminannya atau musuhnya masuk ke kebunnya, kira-kira apa? Emang susah juga kalau kita tidak membayangkan suatu kabilah yang di mana klas sedikit bisa perang. Fakarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanahuma pada Allah qailan. Karena menyadari hal itu, Nabi terus terang karroha, tidak menginginkan sebenarnya berhenti di pohon anggur berada di tengah kebun itu. Maka Nabi berdoa, Allahumma asku ilaika dha'fu quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahammuni am ila adwin malaktahu amri. Kata Nabi, ya Allah, aku serahkan kepada Engkau lemahnya kekuatanku, kecilnya ketidakberdayaanku, dan betapa remehnya aku di hadapan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang paling penyayang. Engkau Tuhan orang-orang lemah. Engkau Tuhanku. Kemanapun Engkau serahkan aku, baik itu jauh yang akan memaksaku. Yatajahamun itu menyeret, atau ila adwin malaktahu, atau kepada musuh yang akan memenjarakan, menahanku. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Terserah. Aku sudah pasrahkan, terserah engkau. Yang penting engkau tidak marah padaku. Padahal kegagalan dakwah di Sakif itu tidak karena faktor Nabi. Artinya secara
syariat Nabi sudah melakukan dakwah. Sudah melakukan apa yang dia sanggup, yaitu memohon pertolongan kepada Bani Syakir. Tapi nyatanya memang belum. Tapi itulah Nabi. Jadi Nabi justru khawatir Allah marah. Falamma ra'ahu ibna Rabi'ata raqqan lahu. Tetapi atas kehendak Allah yang Nabi kira putranya Rabi'ah, dua orang tadi itu yang kira-kira akan menangkapnya karena dalam kategori musuh gitu. Musuh kabilah, mendengar doa Nabi malah jatuh kasihan kepada Nabi. Nah ini Nabi, suara Nabi itu meskipun pelan didengar jauh ininya. Ini kekhasan mukjizat, salah satu mukjizat Nabi adalah ngomongnya pelan, itu suaranya bisa didengar jauh. Ya, Nabi kalau dakwah nggak berteriak, nggak kayak kita. Nabi ngomong pelan, tapi suaranya keistimewaannya bisa didengar sampai jauh. Wa arsala ilahi biqitbin minal idami ma'a maula lahuma nasraniyun ismuhu Addas. Sehingga dua orang tadi, anak Rabi'ah tadi, karena kasihan mengirim anggur, buah anggur beserta maulanya. Pembantunya suruh nganterin anggur. Pembantunya itu orang Nasrani bernama Addas. Falamma ibtada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qala bismillahirrahmanirrahim. Ketika anggur sudah di hadapan Nabi, lalu Nabi mulai makan, Nabi mengatakan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Faqala Addas. Addas kaget. Hadal kalam ma yaquluhu ahlu hadi ma yaquluhu ahlu hadil biladi. Ini ucapan yang enggak diucapkan oleh penduduk sini. Aneh, kaget, kok ada yang bismillah. Ini orang Nasrani. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Addas tadi kaget, kata Addas, ini bukan ucapan orang sini nih. Kata Addas. Lalu Nabi bertanya, faqala lahu alaihi salatu wassalam min ayyil biladi anta. Kalau gitu kamu dari mana? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Faqala Nasraniyun min Ninawa. Saya orang Nasrani dari Ninawa. Di sini dijelaskan Ninawa itu wahia baldatun ala syat'id dajlati qarbil Mausul. Yaitu suatu daerah di pinggir Dajlah dekat kota Mausul, Irak. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Nabi menambahkan, min qaryatir rajulus salih Yunus ibni Matta. Oh, kamu dari negeri orang soleh Yunus bin Matta. Tambah kaget Addas. Qala wa ma ilmuka bi Yunus? Apa yang kau ketahui tentang Yunus? Jadi ternyata doa Nabi tadi dijawab langsung oleh Allah. Jadi terserah. Allah putar balik hati orang. Yang tadinya musuhnya, diputar balik dari pembantunya ini, yang Addas. Faqara alahu minal Qur'ani ma fihi qissata Yunus. Lalu Nabi membacakan satu kisah dari surat Quran yang menceritakan tentang Yunus. Falamma sami'a dzalika Addasu aslama. Dan ketika
Adas mendengar ayat dari Al-Quran yang menceritakan kisah itu, aslama. Islam langsung bersyahadat. Allahu Akbar. Itulah kehendak Allah. Nabi nggak nyangka itu akan diterima seperti itu. Dia udah pasrah. Tapi Allah berkehendak lain. Wa ata Jibrilu bi risalatin minallahi jalla dzikruhu wa qala innallaha amarani an uti'aka fi qaumika lamma sana'uhu ma'aka. Dan saat itu, setelah itu mungkin ya, Jibril datang dengan membawa risalah pesan dari Allah. Kata Jibril, innallaha amarani, sesungguhnya Allah memerintahkan aku an uti'aka, untuk mentaati menuruti kemauan kau, fi qaumika, terhadap kaummu, lama sona'uhu maka, terhadap apa yang mereka lakukan. Faqala alaihi salatu wassalam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetapi Nabi jawabannya tidak seperti Nabi lain. Ada Nabi lain yang menghendaki umatnya hancur sehancur-hancurnya. Tapi Nabi enggak. Nabi malah, ya Allah tunjukkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Faqala Jibril, maka Jibril menjawab, saddaqa man sammaka ra'ufar rahim. Ternyata engkau benar, zat yang menyamakan dirimu, ternyata benarlah zat yang menamakan dirimu sebagai Ra'uf Rahim. Jadi ada sifat Allah yang disematkan kepada Nabi. Tapi Nabi tidak pakai alif lam, Ra'ufur Rahim. Kalau Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Tapi Nabi Ra'ufur Rahim. Nabi itu penyantun, lagi penyayang. Jadi Jibril kagum. Benar juga Allah yang telah menamakan diri. Jadi nggak salah Allah menyebut Nabi Muhammad sebagai Ra'ufur Rahim. Kira-kira begitulah bahasa cengkarengnya. Nggak salah Allah menamakan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya dari kisah ini. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani sebagian yang bisa kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.